Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kaum muslimin dan muslimah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan membuka pintu hati kita untuk senantiasa menerima dan kemudian istiqamah dalam menjalankan kebenaran yang Allah bukakan untuk kita semua. Akhwatul iman, salah satu kebutuhan umat manusia dalam kehidupannya di dunia ataupun dalam urusan akhirat adalah adanya cermin, adanya ibrah, adanya pelajaran-pelajaran untuk kita jadikan sebagai obor dalam menjalani kehidupan. Kita bukan makhluk pertama di dunia ini dan juga bukan yang terakhir. Orang yang sukses bukan hanya kita, yang gagal juga bukan hanya kita. Sebelum kita sudah ada orang-orang yang sukses, berhasil, istiqamah. Dan sebelum kita juga ada orang-orang yang gagal. Rasulullah SAW bersabda, la yuldagul muslimu min juhrin marratain. Seorang muslim itu tidak layak untuk tersengat dalam satu lubang sebanyak 2 kali. Cukup sekali gagal, cukup saudaranya yang gagal, dan kita mengambil pelajarannya untuk tidak mengulang kegagalan yang sama. As-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang pandai mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran dari orang lain. Pandai mengambil pelajaran dari orang lain, dari saudaranya. Sedangkan asyaqi, orang yang sial, sengsara, adalah orang yang selalu menjadi pelajaran bagi orang lain. Sehingga kita terus mengalami dan mengulang kegagalan, tidak segera mengambil pelajaran. Dalam sejarah kita, baik sejarah nabi-nabi sebelum nabi kita, ataupun sejarah nabi kita dan bahkan orang-orang saleh sebelum kita, banyak terdapat pelajaran-pelajaran penting. Andai kita bisa mendulang pelajaran tersebut, niscaya kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dan terhindar dari banyak kegagalan ataupun kecelakaan. Namun sayangnya, kita mengira bahwa era kita berbeda dengan era mereka. Kita mengira bahwa dinamika kehidupan kita di hari ini tidak sama. Dulu belum ada internet, dulu belum ada gawai, belum ada alat transportasi ataupun komunikasi, belum ada mall, dulu belum ada era keterbukaan. Hari ini dinamikanya beda. Kita menganggap bahwa kita adalah orang pertama yang menjalani kehidupan ini. Tidak, kita bukan orang yang pertama. Berbagai perkembangan teknologi, berbagai kemajuan yang ada itu tidaklah merubah jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jalan kebenaran tetap ada dan sama. Kesesatan pun sama, tidak berubah. Kegagalan pun sama, hanya beda warna, beda pelaku, beda alat, tapi intinya sama. Allah telah menyimpulkan
Semua itu dalam Al-Quran. Wahadainahun najdain. Manusia itu aku tunjukkan kepadanya an-najdain, dua jalan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan keberhasilan dan jalan kegagalan. Kebaikan dan keburukan. Semuanya sudah Allah tunjukkan. Dan kalau kita ingin mencari jalan kebaikan, maka hanya ada satu: mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita ini dibingkai, diobori dengan sunnahnya, dengan keteladanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang meneladaninya, menjalankannya dalam kehidupan, dia akan selamat dimanapun dan kapanpun dia berada. Dan jalan kesesatan, kebinasaan itu cuma ada satu, yaitu jalan mengikuti hawa nafsu dan kebodohan. Karena itu Allah berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tiada yang mereka ikuti kecuali adh-dhann, kebodohan dan hawa nafsunya. Hawa nafsu dieksplorasi, dieksploitasi oleh manusia dengan berbagai macam cara. Ujung-ujungnya tetap saja mengikuti hawa nafsu. Ujung-ujungnya tetap saja memperturutkan kebodohan. Adapun orang yang sukses selamat adalah orang-orang yang kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, ini adalah jalan hidupku. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku itu fokus untuk terus berdakwah kepada jalan Allah. Ana wa man ittaba'ani, berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk hidayah, aku dan orang-orang yang mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah. Konsep keselamatan, konsep kebinasaan dan kegagalan sederhana. Memperturutkan hawa nafsu dan kebodohan, itulah kegagalan dan kebinasaan. Meneladani Nabi SAW dalam setiap sendi kehidupan, itulah jalan kesuksesan dan keselamatan kapanpun kita berada. Tidak ada bedanya. Teknologi manusia yang ada, kemajuan yang ada, semuanya bermuara untuk memperturutkan hawa nafsu dan memperturutkan kebodohan, karena kebodohan itu adalah terwujud pada penyelisihan, menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya. Siapapun yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya, walaupun dia profesor, walaupun dia ilmuwan paling tinggi keilmuannya, selama yang dia ucapkan, yang dia amalkan menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka itulah kebodohan. Biarlah dikemas dengan sains, biarlah itu dipropagandakan dengan kemajuan teknologi dan informatika misalnya, atau peradaban modern, itu adalah sebuah kebodohan dan kemunduran. Kemajuan itu hanya ada pada qala Allah wa qala Rasuluh. Mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu, itulah kemajuan, itulah manusiawi. Nilai-nilai manusiawi itu akan nyata pada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam telah menyelamatkan manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk, menyelamatkan manusia dari praktek-praktek memperturutkan hawa nafsu. Setiap kali umat manusia terjebak dalam hawa nafsu dan kebodohannya, maka manusia sedikit demi sedikit dan secara kontinu, terus menerus terjerembab dalam kehancuran dan kebinasaan. Karenanya tema yang kita menjadi kajian kita sore ini
tema yang luar biasa. Betapa tidak Allah memberikan pelajaran bagi kita umat Islam bahwa menyimpang, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau itu tersembunyi, tidak nampak dalam lisan, tidak nampak dalam tindakan, namun ada dalam persepsi, keyakinan, anggapan, sudah cukup untuk menjadikan umat Islam kalah dalam persaingan, dalam perseteruan atau peperangan dengan non-Islam. Allah telah menceritakan apa yang terjadi pada perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatin katsirah, dalam banyak kejadian. Wa yauma Hunain, dan pada perang Hunain pun Allah masih membuktikan pertolongannya lah, pertolongan Allah lah yang menjadikan kalian berjaya. Bukan kebanyakan, bukan pasukan, bukan teknologi, bukan persenjataan, tetapi kalian berjaya betul-betul karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menceritakan apa yang terjadi pada perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian merasa bahwa hari ini tidak mungkin kita kalah, lan nughlaba min qillah, kita tidak mungkin kalah, jumlah kita jauh lebih besar, pasukan kita lebih besar. Namun apa yang terjadi? Falam tughni ankum kathratukum syai'a. Jumlah pasukan kalian yang besar itu tidak berguna sedikit pun tatkala Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan, tidak menolong, tidak menurunkan pertolongannya. Jumlah yang besar akan kalah. Kenapa? Kalah strategi, kalah posisi, kalah persenjataan, kalah informasi. Masih banyak lagi yang bisa menyebabkan kalah. Tetapi tatkala pertolongan Allah telah tiba, maka Allah tidak akan pernah kalah jumlah, Allah tidak akan pernah kalah strategi, Allah tidak akan pernah kalah posisi, Allah tidak pernah kalah persenjataan. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Nabi SAW mendengar Thaqif, suku Thaqif dan sekutunya merencanakan penyerangan besar-besar ke kota Mekah setelah Nabi SAW berhasil menundukkan Quraisy, suku terkuat, suku terbesar di Jazirah Arabia kala itu. Hunain, Thaqif beserta sekutunya adalah kekuatan terbesar kedua di Jazirah Arab kala itu atau di sekitar Mekah. Mereka merencanakan serangan besar-besaran. Namun Nabi SAW beserta para sahabatnya didukung dengan orang-orang yang baru masuk Islam, Muslimatul Fath, orang yang baru masuk Islam tatkala Fathu Mekah, mendahului mereka, menyerang mereka. Namun subhanallah, di luar dugaan, Taif, kaum Thaqif itu tinggal di negeri Taif yang daerahnya merupakan daerah pegunungan, sehingga banyak lembah, banyak bukit. Para sahabat orang-orang Ansar yang merupakan mayoritas pasukan Nabi, mereka hidup di negeri yang penuh dengan hamparan luas, tidak terbiasa perang di lembah, sehingga karena kepercayaan, merasa pede, percaya diri, jumlah yang sangat besar, kurang waspada, berada di tempat yang sempit,
dihujani panah dari berbagai sisi, dari arah yang atas, dari perbukitan. Maka sekejap dalam waktu yang singkat, yang semula merasa percaya diri dengan jumlah yang begitu besar, segera berhamburan melarikan diri menyelamatkan dirinya sendiri, lupa bahwa di tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kala itu masih tetap istiqamah mendampingi Nabi, mempertahankan dan membela Nabi, hanya beberapa gelintir sahabat, hanya berapa puluh orang saja. Kala itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menata dan mengingatkan kembali para sahabatnya sesuai dengan histori keislaman mereka. Nabi memerintahkan kepada Abbas, pamannya, yang walaupun beliau termasuk baru saja masuk Islam, tetapi Allah berikan keteguhan kepada Abbas. Nabi memilih Abbas radhiyallahu anhu untuk memanggil para sahabat yang berhamburan berlari kocar-kacir, dikarenakan Abbas punya satu kelebihan, suaranya yang sangat keras. Dalam sebagian riwayat, teriakan Abbas itu bisa sampai lebih dari 7 kilo jauhnya. Maka Abbas diperintahkan Nabi SAW untuk memanggil ahlu Badar, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, juga memanggil orang-orang yang terlibat dalam Bai'atur Ridwan, memanggil orang-orang Muhajirin, Ansar. Mereka lah yang kemudian segera sadar dan kembali bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan besar, meninggalkan Rasulullah SAW di medan perang. Maka mereka segera kembali. Tatkala mereka lupa tentang jumlah, mereka lupa bahwa mereka berjumlah besar, yang teringat adalah wujubun nasrah. Mereka ingat bahwa mereka harus membela Rasulullah SAW. Yang teringat bahwa mereka harus mempertahankan Rasulullah SAW. Keimanan mereka kembali bangkit. Maka saat itulah kondisi segera berbalik kembali, sehingga para sahabat bisa segera mengendalikan kondisi dan mengalahkan Thaqif dan sekutunya. Kaum muslimin dan muslimah, sejarah perang Hunain, tatkala kita merasa bangga dengan jumlah, bangga dengan persenjataan, merasa bahwa kita sudah menjadi mayoritas, menjadikan kita lalai, lupa bahwa keselamatan itu hanya bersumber dari Allah. Kemenangan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan itu hanya milik Allah. Siapapun kita, berapapun jumlah kita, tatkala Allah tidak berikan kekuatan, kita tidak akan punya kekuatan. Tatkala Allah tidak berikan kemudahan, maka tidak ada kemudahan bagi kita. Tatkala Allah tidak bukakan pintu pertolongannya, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Itu adalah Islam. Itu adalah inti dari Islam yang kita imani ini. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk istislamul wajhi lillah, betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau kita butuh pertolongan, maka pertolongan itu hanya milik Allah. Kalau kita butuh kemenangan, maka kemenangan itu hanya karunia dari Allah. Kalau kita butuh kemudahan, maka kemudahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hari ini kondisi umat Islam mirip atau bahkan lebih buruk dibanding kondisi yang terjadi pada saat perang Hunain. Jumlah yang banyak tidak ada gunanya. Sebagaimana Allah tegaskan, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan
Allah telah menolong kalian pada hari Hunain, pada perang Hunain, tatkala kalian terperdaya oleh jumlah kalian yang besar. Namun ternyata jumlah yang besar itu tidak berguna apapun untuk kalian. Kaum muslimin hari ini jumlahnya besar, merupakan umat terbesar kedua yang menghuni bumi hari ini. Namun demikian silahkan lihat ke timur atau ke barat, ke selatan atau ke utara, niscaya kita akan dapatkan umat Islam terhina dimanapun. Apalagi di negeri-negeri yang umat Islam minoritas. Di negeri umat Islam yang mayoritas saja, umat Islam sering dikriminalkan. Ajaran Islam dianggap sebagai biang masalah, biang keterpurukan, biang datangnya kekacauan, tanpa ada satupun umat Islam yang berani menegakkan kepalanya untuk mengatakan tidak, Islam adalah biang kejayaan. Kaum muslimin dan muslimah, kondisi kathrah, kondisi umat Islam dalam jumlah besar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala la walakinnakum katsir. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi umat-umat lain akan berebut mencabik-cabik kalian, menyayat-nyayat kalian, bagaikan para jamuan tamu undangan yang mencabik-cabik hidangan, memakan, menyantap hidangan. Para sahabat heran, kok begitu hinanya dengan mudah semua orang mengiris, memotong, mengambil, menginjak umat Islam. Apakah jumlah umat Islam kala itu sedikit? Kata Nabi, tidak. Justru kalian kala itu berjumlah besar. Tetapi walakinnakum ghutha, tetapi kalian bagaikan buih. Kaghutha'i sail, bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh badai, oleh air bah. Subhanallah, hari ini kalau kita merenungkan kondisi umat Islam, apalagi di negara yang minoritas, di negara yang umat Islam mayoritas saja, umat Islam takut untuk berkata, ini adalah agamaku, ini adalah ajaran agamaku, ini adalah ajaran nabiku, ini adalah identitasku sebagai umat Islam. Ajaran Islam jadi ajaran yang paling murah, sehingga harus diadaptasikan, dikawin silangkan, harus dikebumikan, harus disesuaikan dengan kearifan-kearifan lokal. Bukan sebaliknya, berbagai ajaran yang harus beradaptasi dengan Islam. Islam yang harus beradaptasi dengan berbagai norma, berbagai perilaku budaya yang ada di setiap masyarakat. Kita sering mendengar bahwa umat Islam diminta untuk toleransi kepada minoritas, membiarkan mereka makan di siang Ramadan, membiarkan mereka tidak berjilbab, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka yakini, minum khamar, makan babi, dengan alasan apa? Kebebasan. Tapi tatkala umat Islam mengekspresikan ideologinya, mengutarakan imannya, menyatakan apa yang dia yakini, maka akan segera jari jemari segera
mengarah kepadanya radikalisme, terorisme, keterbelakangan, kolot. Bahkan rasisme pun mulai muncul dengan mengatakan kearab-araban. Kalau mau Arab jangan tinggal di sini, tinggal di Arab sana. Subhanallah. Di saat semua budaya Eropa, budaya Timur, budaya manapun dianggap legal, biasa. Yang mau mengikuti budaya India bebas, mengikuti budaya Cina tidak ada dibilang kecina-cinaan. Yang mau mengikuti budaya Eropa tidak disebut, tidak didiskreditkan dengan mengatakan ke Eropa-Eropaan, ke Belanda-Belandaan. Padahal Belanda telah berbuat kejahatan kepada kita, menjajah negara ini dalam ratusan tahun. Tidak ada yang mengatakan ke Jepang-Jepangan, padahal mereka telah membantai ribuan nenek moyang kita. Tapi ketika umat Islam menunjukkan identitasnya labung Islam, ya Islam, tidak usah ke Arab-Araban, itu kan Islam Arab. Subhanallah. Umat Islam hari ini betul-betul ghutha. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus segera mengebom? Tidak, itu bukan ajaran Nabi SAW. Apakah kita harus membunuh orang lain? Tidak, itu bukan ajaran Nabi SAW. Apakah kita harus merampok, bersikap anarkis? Bukan. Islam tidak mengajarkan sikap-sikap anarkis. Justru Islam mengajarkan akhlak yang karimah. Apa yang hari ini kita dengar, apa hari ini kita lihat, itu dulu pernah diutarakan, pernah dituduhkan kepada Nabi kita SAW. Nabi kita pernah dituduh memecah belah persatuan umat. Nabi pernah dituduh gila hormat, ingin menjadi raja, mencari harta, mencari makan, dituduh kesurupan, dituduh tukang sahir, tukang sihir, tukang syair. Nabi juga pernah diusir dari kampung halamannya. Tapi apa respon beliau? Apakah beliau bersikap anarkis? Tidak. Beliau tidak bersikap anarkis. Yang beliau lakukan adalah menunjukkan akhlak karimah. Suatu hari Khabbab ibnul Arad radhiyallahu taala anhu an sa'ir ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah merasa tidak kuasa lagi menanggung siksa-siksa orang Quraisy. Beliau salah satu sahabat yang disiksa habis-habisan oleh Quraisy sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ditebus oleh Abu Bakar. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbaring di bawah Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, belumkah tiba saatnya untuk engkau itu memohon pertolongan kepada Allah agar kita segera berjaya membinasakan musuh-musuh kita? Belum tibakah saatnya engkau berdoa, sekedar berdoa saja engkau tidak lakukan agar kondisi umat segera berubah? Maka apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengikuti caranya Nabi Nuh dengan berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan umatnya? Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu doa Nabi Nuh. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir yang malang melintang di muka bumi ini. Nabi tidak mendoakan itu. Nabi tidak mengikuti itu. Nabi justru mengatakan, membangkitkan semangat Khabbab bin al-Ard yang seakan sudah mulai padam, luntur. Beliau mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Sejatinya kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Laqad kana fi man kana qablakum. Sungguh umat-umat sebelum kalian, mereka disiksa yang lebih parah dibanding apa yang kalian lakukan, apa yang kalian alami.
Yuja'u bi ahadihim, sebagian mereka dulu ditangkap, fayunsharu ma baina mifraqaih, digergaji di kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Ma yasrifu dzalika an dinihi syai'a. Walau siksanya lebih pedih sepedih itu, mereka tetap tegar dengan keimanannya. Wa yumshatu ahadukum biminshatin min hadid, ada lagi orang yang disisir dengan sisir besi sehingga kulitnya terkelupas dari kepalanya. Ma yasrifu dzalika an dinihi syai'a, itu pun tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, wallahi, sungguh demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amr, sungguh Allah akan menjadikan agama ini berjaya, hatta tasira dha'inatu min sana'il adan la takhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamiha. Tidak akan lama lagi agama ini akan berjaya sampai akan ada wanita seorang diri melakukan perjalanan dari negeri Son'a ke Aden, tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah dan khawatir kalau dombanya diterkam serigala. Tidak takut lagi perampok. Sehingga kala itu para sahabat atau sebagian sahabat bertanya, Rasulullah, wa inna surakum mudar, kemana kala itu perampok negeri Mudar, kabilah Mudar yang terkenal dengan perampoknya? Subhanallah, para sahabat tidak terbayang, kok bisa ada wanita berani seorang diri safar jauh ratusan kilometer, tidak takut perampok, padahal negeri tersebut dikenal penuh dengan perampok kala itu. Tapi itulah Islam. Itulah Islam. Kedamaian, kejayaan, keamanan terwujud bukan karena jumlah, tetapi karena keimanan, ketakwaan, totalitas dalam menjalankan ajaran syariat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh dan terus beramal soleh selagi dia dalam kondisi beriman, sungguh falanuhyiyannahu, sungguh kami akan hidupkan dia, berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah. Sebagian ahli tafsir mengatakan hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang halal. Ada yang mengatakan adalah istri yang salihah. Ada yang mengatakan negeri yang aman. Kemudian kata Ibnu Katsir, semua penafsiran itu benar. Semua penafsiran itu benar. Karena kehidupan yang damai, yang indah tidak akan terwujud kalau hal-hal tersebut tidak terwujud dalam kehidupan kita. Negeri tidak aman, rezeki tidak halal, tidak luas, kita tidak akan merasakan kehidupan yang damai. Ikhwatul iman, perang Hunain mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan itu bisa jadi Allah berikan kepada orang-orang yang jumlahnya sedikit atau minoritas. Namun tatkala iman mereka sempurna, maka pertolongan Allah pun akan sempurna kepada mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak, betapa sering fi'ah qalilah, kelompok yang kecil, minoritas sedikit, tetapi mereka mampu mengalahkan kelompok yang besar. Dan sejarah kemenangan-kemenangan umat Islam, sejak kemenangan pertama umat Islam pada perang Badar hingga peperangan-peperangan para sahabat di era Abu Bakar, Umar, Utsman, jumlah pasukan kaum muslimin selalu lebih sedikit dibanding pasukan orang-orang kafir. Dan bahkan dalam perang Qadisiyah misalnya, pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 30.000 orang
menghadapi 200.000 pasukan Romawi yang telah dibekali dengan persenjataan lengkap. Walau demikian 30.000 tersebut mampu memporak-porandakan dan bahkan menumbangkan Romawi sebagai sebuah kekaisaran yang telah hidup ratusan tahun. Dengan jumlah yang sedikit, umat Islam bisa menguasai dunia. Islam tidak pernah menang gara-gara jumlah yang besar. Kemenangan-kemenangan yang ditorehkan oleh umat Islam selalu jumlah mereka lebih sedikit dibanding pasukan orang-orang kafir. Apa yang menjadikan mereka kuat? Yang menjadikan mereka kuat adalah imannya, takwanya, hatinya, bukan fisiknya, bukan senjatanya. Itu yang sejak awal peperangan umat Islam melawan Quraisy pada perang Badar, Allah telah mendeklarasikan, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, tidaklah engkau yang menimpakan lemparanmu kepada mereka, sejatinya Allah lah yang menimpakan lemparanmu itu kepada mereka. Kenapa demikian? Tangan Nabi tangan manusia biasa. Genggaman beliau genggaman biasa. Beliau menggenggam segenggam pasir. Kemudian beliau taburkan, beliau lemparkan kepada barisan Quraisy, pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Mungkinkah, logiskah lemparan manusia segenggam pasir kemudian bisa mengenai mata semua orang yang berjumlah 1.000? Tidak mungkin. Yang menjadikan lemparan segenggam pasir mengenai mata 1.000 orang semuanya tanpa terkecuali adalah kuasanya Allah. Itulah yang Allah tegaskan, wa ma ramaita idh ramait. Tidaklah engkau yang menjadikan lemparan itu mengenai orang-orang Quraisy, tetapi yang menjadikannya mengena siapa? Allah Subhanahu. Allah lah yang walakin Allah rama. Allah lah yang mengantarkan pasir-pasir itu untuk sampai ke mata orang-orang Quraisy. Subhanallah. Akhwatul iman, ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas berhadapan dengan pasukan Romawi, pasukan Romawi itu telah dibekali dengan baju zirah, kemudian perisai besi dan persenjataan yang lebih canggih dibanding persenjataan kaum muslimin. Busur anak panah para sahabat yang berjihad melawan Romawi, tali busurnya itu terbuat dari urat onta. Urat onta, sehingga tidak bisa melempar hingga jarak yang jauh. Walau demikian, subhanallah, seperti yang Allah tegaskan, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Yang menyebabkan lemparan panahan itu sampai kepada mereka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekuatan tangan, bukan kekuatan tali busur, tetapi betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hari ini, yang buruk, yang lemah dari kaum muslimin bukan ekonominya, bukan persenjataannya, bukan tentaranya. Yang lemah adalah imannya. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah dikisahkan tatkala beliau berhadapan dengan pasukan Eropa, pasukan salib yang telah membawa persenjataan yang lebih modern, lebih bagus dibanding persenjataan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Di malam hari beliau inspeksi keliling di tenda-tenda pasukannya. Beliau mendapatkan beberapa tenda itu di malam hari sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dari tenda tersebut terdengar
sayup-sayup suara ayat-ayat Al-Quran. Maka Salahuddin Al-Ayyubi menjadi girang dan kemudian menyatakan pernyataannya yang masyhur. Beliau mengatakan, min hahuna ya'tin nasr, min hahuna ya'tin nasr. Dari tenda-tenda inilah kemenangan itu datang. Bukan tenda-tenda yang dihuni oleh orang yang tidur ngelap ataupun yang lainnya, tapi dari tenda-tenda yang terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dalam berbagai peperangan Nabi SAW menyatakan yang serupa, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kemenangan yang kalian dapatkan itu terjadi karena ketulusan doa orang-orang yang lemah, yang mereka dengan tulus, hanya itu yang bisa mereka berikan untuk mendukung jihad Nabi SAW. Mereka tidak punya harta, mereka tidak punya kuda atau tunggangan, mereka tidak punya senjata, bahkan fisik mereka pun tidak bisa ikut serta dalam peperangan. Tapi ketika mereka sadar bahwa mereka hanya punya doa, maka mereka betul-betul dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mengkontribusikan, mendermakan doa mereka untuk mendukung kemenangan jihad Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun orang yang merasa dirinya gagah, jago, memiliki tunggangan, mahir dalam menunggang kuda, memanah, menombak, dia punya pakaian baju zirah ataupun perisai yang kuat, maka seringkali dia terperdaya dengan kekuatannya, lupa bahwa ala innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwa kejayaan itu hanya milik Allah seutuhnya. Tetapi orang yang lemah, tidak punya harta, tidak punya senjata, tidak punya kendaraan, bahkan fisiknya pun lemah, maka satu-satunya kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan iman. Itu yang akhirnya dia gunakan seutuhnya. Dan kisah-kisah sejenis kita dapatkan bahwa kemenangan pertolongan itu betul-betul datang tatkala semua daya yang dimiliki manusia itu telah berakhir. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, beliau terjepit di bibir Laut Merah, di pantai Laut Merah. Umatnya, pengikutnya telah pesimis, berputus asa, innal mudrakun, kita pasti tertangkap. Maka Nabi Musa seorang diri dengan tegar mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah senantiasa mengiringiku dan Allah pasti memberikan pertolongan kepadaku. Pertolongan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW datang di saat beliau betul-betul terjepit. Tidak lagi ada daya dan upaya yang bisa beliau lakukan untuk lepas dari kejaran orang Quraisy ketika beliau berada dalam gua Thaur. Pasukan Quraisy sudah berada di depan gua. Sampai Abu Bakar pun mengatakan, law nadhara ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana. Andai mereka nunduk saja melihat ke bawah, pasti mereka bisa melihat kita. Bukan menangkap, sekedar melihat saja pasti mereka bisa melihat, kata Abu Bakar. Karena itu logikanya seperti itu. Gua Thaur itu bukan gua yang dalam, itu hanya batu yang menjorok begini saja sehingga hanya cukup untuk berteduh dari matahari. Sehingga normalnya siapapun yang telah berada di depan mulut gua akan bisa melihat siapa yang berada di dalamnya. Sempit guanya. Tapi subhanallah, simak jawaban Nabi SAW kepada Abu Bakar yang telah mulai kendor, mulai lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa persepsimu tentang dua orang yang senantiasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala? Melihat pun mereka tidak bisa, apalagi sampai menangkap kita. Tidak.
Sehingga apa yang menjadikan Nabi SAW tidak tertangkap? Apakah beliau memiliki perisai, tabir, atau tempat bersembunyi? Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada pasukan yang membentengi beliau. Tidak ada gua dalam yang menjadikan beliau tidak kelihatan. Tetapi yang menjadikan beliau tidak nampak dan tidak bisa ditangkap oleh Quraisy adalah perintah Allah kepada mata-mata orang-orang Quraisy agar mereka tidak bisa melihat. Bukan menjadi buta, bukan. Hanya tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Adapun yang lainnya mereka merasa mata mereka sehat walafiat. Sehingga mereka percaya bahwa di dalam gua ini tidak ada siapa saja. Karena mereka bisa melihat kanan kiri mereka normal. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mata normal, di depan mata ada manusia duduk berdua, mereka bisa melihat apapun di sekitar itu, tapi tidak bisa melihat dua orang tersebut. Bukan karena senjata, bukan karena tabir, bukan karena tembok atau pasukan, bukan. Betul-betul kuasa Allah. Allah kondisikan mata orang-orang Quraisy sehingga mata mereka tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar, tapi bisa melihat yang lainnya. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Adakah teknologi yang bisa menjadikan mata manusia tidak bisa melihat dua orang itu, tapi yang lainnya bisa melihat normal biasa? Itulah kuasa Allah SWT. Karena itu umat Islam hari ini kita butuh untuk mengobarkan spirit bahwa an-nasr biyadillah. Pertolongan itu hanya di tangan Allah. Kekuatan biyadillah. Maka kalau kita mendambakan kemenangan, kalau kita mendambakan kejayaan, kalau kita mendambakan kemuliaan, kita mendambakan kekayaan, maka hanya ada satu tempat kita mengadu memintanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak perlu teknologi, perlu. Nabi tetap menggunakan panah. Nabi tetap menggunakan kuda. Nabi tetap menggunakan tombak. Tetapi bukan itu sumber kemenangannya. Itu semuanya tidak akan ada artinya bila pertolongan Allah tidak mengiringi. Tetapi bukan berarti kita tidak usah berusaha, bukan. Kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus berusaha. Kita tetap harus mengerahkan daya dan upaya kita. Dan upaya terbaik adalah membuka semua tabir yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang menghalangi pertolongan Allah datang. Tidak ada yang menghalangi datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi kemuliaan yang Allah turunkan, kerahmatan yang Allah turunkan kepada kita. Hari ini banyak tabir-tabir yang menyebabkan pertolongan Allah tidak datang. Innar rajul la yuhramur rizqa bidambin yusibuh. Sehatinya seseorang itu terhalang dari jatah rezeki yang Allah berikan kepadanya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Hari ini kaum muslimin butuh pertaubatan yang sungguh-sungguh. Kita semuanya dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, mengakui dosa kita, kelalaian kita, dan kemudian kita berusaha untuk segera kembali mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sekuat tenaga yang kita bisa lakukan. Bukan berarti kita harus sempurna, tidak ada dosa, tidak ada yang sempurna. Bukan berarti kita tidak mungkin berbuat dosa, tidak, kita pasti berbuat dosa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita berdosa, dan segera sadar bahwa kita hari ini, kelemahan terbesar kita hari ini adalah lemahnya iman, bukan lemahnya senjata, bukan lemahnya teknologi, lemahnya pendidikan, ekonomi, budaya, bukan, tetapi lemahnya iman. Inilah yang dirusak oleh musuh-musuh kita. Teknologi yang mereka buat, pusat-pusat informasi yang mereka buat,
semuanya bukan merusak fisik, bukan merusak ekonomi, bukan merusak sumber daya alam. Yang paling mereka rusak adalah ideologi umat Islam. Iman umat Islam dirusak dengan berbagai ideologi yang mereka ekspor ke negeri umat Islam. Umat Islam dijadikan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari agamanya. Sehingga umat Islam silau bahwa kalau kita punya teknologi, kalau kita punya pesawat tempur, kalau kita punya nuklir, kita akan jaya. Tidak. Selama kita jauh dari Allah, telah Rasulullah janjikan bahwa kejayaan tidak akan pernah bisa diwujudkan hatta tarji'u ila dinikum. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan, kerendahan, kekalahan yang Allah timpakan kepada kita tidak mungkin Allah angkat sampai kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Marilah kita tumbuhkan kesadaran ini dalam diri kita, keluarga kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Ayo kita semarakkan sholat 5 waktu. Ayo kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ayo kita jalankan yang sunnah, kita tinggalkan yang haram. Saat itulah kejayaan akan segera kembali. Karena kejayaan itu karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil perjuangan kita. Kejayaan itu adalah imbalan dari Allah atas ketaatan kita, bukan hasil jerih payah kita. Kejayaan, kemuliaan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan itu adalah imbalan Allah atas ketaatan hambanya, siapapun yang taat. Allah Ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minkum la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian semuanya, Allah akan jadikan kalian sebagai pemimpin. Masih ada yang kurang? Allah telah berjanji. Yang kurang adalah kesungguhan kita dalam merealisasikan iman dan amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah masuk waktu adzan ya? Baik, kita dengar adzan dulu.
Baik, ada pertanyaan. Bismillah, yang menjadi masalah perselisihan justru terjadi di antara muslimin yang beriman sesama ikhwan yang sudah ngaji sunnah. Nasihat antum Ustaz. Baik. Perselisihan itu atau perbedaan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Para sahabat pun berbeda pendapat, berbeda amalan, berbeda suku, berbeda budaya, ya. Perbedaan itu tidak menjadi masalah selama terhindar dari dua aspek. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua adalah fanatisme. Selama perbedaan itu dilandasi oleh kejujuran, oleh kesungguhan dalam mencari kebenaran, bukan karena hawa nafsu ingin menjadi pemimpin, ingin agar idenya dan gagasan yang dipraktekkan, maka perbedaan itu tidak masalah. Di zaman Nabi SAW, Nabi pernah memerintahkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan ada dari kalian sholat asar kecuali di suku Quraidah. Maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mentakwil dan mengatakan bahwa maksudnya kita bersegera, bukan berarti menunda asar sampai di suku Quraidah. Maka akhirnya mereka sholat asar di tepat waktu di tengah jalan. Ada yang tekstual, apapun yang terjadi pokoknya kata Nabi sholat asarnya di suku Bani Quraidah, walaupun tiba di sana setelah matahari terbenam. Nabi tidak menyalahkan keduanya. Mereka tidak saling seperti dalam bahasa kita saling membuli, tidak saling nyinyir, tidak. Itu biasa perbedaan. Nabi membiarkan keduanya. Perbedaan itu sunnatullah. Menjadi runyam tatkala perbedaan itu diiringi dengan hawa nafsu, karena dia saya tidak mau, kalau yang lain boleh. Karena dia dari kelompok yang berbeda, apapun walaupun sholat jamaah saya tidak mau. Sholat jamaah 5 waktu, kalau imamnya dia tidak. Utsman bin Affan diberontak oleh ahlul fitnah, ya, yang menjadi imam di Masjid Nabawi di era tersebut, di saat terjadi kekacauan di Madinah, yang akhirnya sahabat Utsman bin Affan yang notabene adalah khalifah terbunuh, ya. Yang menjadi imam waktu itu adalah salah satu tokoh Khawarij. Maka para sahabat bertanya kepada Utsman, bagaimana menjadi imam adalah dari kalangan mereka? Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Sholli," tetap salat bersama mereka. Fa inna khaira ma yasna'un nasu shalah. Amalan terbaik manusia itu salat. Kalau kalian sudah tidak mau salat bersama orang yang salat, apalagi yang mau kalian cari? Apa yang sedang kalian cari? Karena itu kaum muslimin dan muslimah, perbedaan itu menjadi runyam, menjadi masalah tatkala diiringi dengan hawa nafsu. Perbedaan hanya sekedar casing, sekedar baju, beda pendapat, tapi sebetulnya masing-masing sedang memperjuangkan hawa nafsunya. Kalau perbedaan itu terbebas dari hawa nafsu, maka apapun perbedaannya selama ada dasarnya, maka insya Allah tidak masalah. Mau beda organisasi, mau beda suku, mau beda amalan, beda pendapat, tidak masalah. Imam Syafi'i itu unik. Beliau duduk di belakang, di bawah Imam Malik, berguru pada Imam Malik. Padahal beliau bermadzhab Syafi'i.
Beliau membiarkan orang bermadzhab Hambali, yaitu Ahmad bin Hambal, duduk di depannya belajar. Dan beliau duduk belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang notabene bermadzhab Hanafi. Nah, di kita yang madzhabnya tidak jelas, Syafi'i juga tidak jelas, Hambali juga tidak karuan, ribut dan tidak saling tegur sapa. Kenapa? Hawa nafsu. Yang kedua, pantangan kedua adalah fanatisme. Dalam pepatah Arab, keras kepala itu diungkapkan dengan satu perumpamaan, anazah walau tarot. Apapun pokoknya saya bilang kambing walaupun sudah terbang, katanya. Itu kata orang wangkot gitu, keras kepala. Kalau sudah fanatisme, maka apapun yang terjadi walaupun tidak ada perbedaan, tetap beda. Apakah sholat berjamaah di Masjid Al-Islami tidak sah? Sah. Kenapa? Pokoknya saya tidak mau sholat di situ. Kenapa? Imamnya bukan dari kelompokku. Kalau sudah fanatisme semacam ini, maka yang sepakat pun menjadi masalah, apalagi yang berbeda. Maka penyakit kita itu sejatinya bukan perbedaan, tetapi hawa nafsu yang dikemas dengan baju perbedaan ataupun fanatisme. Ya, dia kan kalau sholat misalnya baru menyentuh istrinya tidak wudu lagi, itu bukan hal yang baru. Imam Syafi'i itu bermakmum dengan Imam Malik, Imam Ahmad bermakmum dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mengatakan makan daging onta tidak membatalkan wudu, sedangkan Imam Ahmad mengatakan batal wudunya kalau makan daging onta. Tapi tidak masalah, oh tidak sah sholat di belakang Syafi'i. Kenapa? Bisa jadi dia makan daging onta tidak wudu lagi. Tidak. Ini namanya keterbukaan, kebesaran jiwa mereka. Masing-masing menghormati. Dia beramal sesuai dengan apa yang dia yakini, dan saya akan beramal dengan apa yang saya yakini. Tapi ketika kita tidak ada pilihan, dia jadi imam, saya hanya bisa jadi makmum, tidak harus jadi imam lagi. Dulu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada 4 imam, 4 muadzin, 4 mimbar. Setiap kali sholat 4 kali adzan, 4 kali iqamat, 4 kali sholat berjamaah. Masing-masing mazhab sholat sendiri. Tapi alhamdulillah itu semua sudah berhasil dihapuskan oleh Raja Abdul Aziz. Diharuskan ikut satu imam apapun mazhabnya. Sehingga hari ini alhamdulillah perselisihan di antar umat Islam itu tidak separah kala itu. Apa biangnya? Fanatisme. Sampai muncul satu statement dari masing-masing pengikut mazhab, lebih baik menikahi wanita Yahudi Nasrani dibanding menikahi wanita bermadzhab Syafi'i. Dibalas lagi oleh pengikut mazhab Syafi'i, lebih baik menikah dengan wanita Yahudi Nasrani dibanding menikahi dengan siapa? Orang yang bermadzhab Hanafi. Karena yang mazhab Hanafi kalau sholat tidak harus baca Fatihah, baca surat apa saja sah. Maka muncul takfir. Berarti selama ini Hanafi tidak sholat karena sholatnya tidak sah. Karena tidak sholat berarti mereka kafir. Kalau mereka kafir berarti orang murtad. Orang murtad berarti lebih buruk dibanding ahlul kitab. Pola pikir seperti ini memaksakan kaidah, memaksakan hukum yang dia yakini untuk diterapkan kepada orang lain yang tidak sama dengan keyakinannya. Hanafi sholat dengan baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi kemudian ruku, bukan karena dia tidak meyakini
bahwa tidak wajib baca tapi tidak harus Al-Fatihah. Itu mazhabnya Hanafi. Walaupun yang rajih yang benar mazhabnya jumhur bahwa sholat harus baca Fatihah. Tapi masing-masing itu beramal dengan apa yang dia yakini. Kita tidak bisa menilai. Tapi kalau kita yang meyakini Fatihah itu rukun, kemudian dengan sengaja atau lupa sholat tanpa Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Tapi bagi yang bermadzhab Hanafi, sholatnya dengan cara dia ya tetap sah, karena dia hanya akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah berdasarkan apa yang dia yakini. Sebagaimana kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita kepada Allah berdasarkan apa yang kita yakini. Allah tidak akan menghisap saya dengan keyakinan Anda. Anda tidak akan dihisap dengan apa yang saya yakini. Sehingga kita harus belajar berlapang dada ya. Kapan dianjurkan ruqyah mandiri? Setiap saat. Banyak orang yang hari ini ekstrim dengan ruqyah, dengan mengatakan semua orang hukum asalnya kesurupan, sehingga semua orang harus diruqyah. Ada yang mengatakan ruqyah itu idealnya rutin sebulan sekali masing-masing diruqyah. Masya Allah, kayak listrik saja. Ini ekstrim. Ya, al-asal as-salamah. Hukum asalnya manusia itu selamat, tidak sakit, tidak kesurupan. Ketika ada yang mengatakan bahwa semua orang asalnya itu kesurupan, maka harus diruqyah semua, itulah dialah yang sebetulnya sedang kesurupan. Ya, dialah sebetulnya sedang kesurupan. Dan ruqyah itu tidak lebih tidak kurang dari sekedar doa dengan wasilah Al-Quran ataupun bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita faham ruqyah itu adalah doa, seperti halnya kita minta doa rezeki, kita minta doa disembuhkan dari penyakit, itu doa dengan media bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Maka berdoalah kalau memang merasa perlu, kalau merasa butuh untuk karena ada sakit, ada keluhan, ruqyah diri sendiri. Dan itulah yang paling baik. Itulah yang paling baik. Sehingga bukan sekedar kita sembuh, tapi juga ruqyah menjadi sebuah ibadah yang mendatangkan pahala. Ya. Dan yang ketiga, meminta ruqyah kepada orang lain itu adalah pengakuan bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, katakan aku itu sangat dekat. Kenapa kita tidak percaya bahwa Allah itu dekat? Dan Allah pun beri bukti tentang kedekatannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doanya orang yang berdoa bila dia betul-betul berdoa kepadaku. Ya. Maka mari kita membiasakan diri berdoa kepada Allah. Baik meminta rezeki, meminta dimudahkan urusan, termasuk meminta kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Tidak perlu kita minta-minta kepada orang lain. Jangan ada persepsi bahwa doa dia lebih dikabulkan. Tidak. Kita harus yakin bahwa doa saya lebih dikabulkan dibanding doa dia. Karena memang idealnya setiap muslim berdoa sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teknik khusus. Ruqyah itu yang penting yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita, mendengar doa kita, bahwa kita yakin bahwa kesembuhan hanya dari Allah, itu saja cukup. Tidak ada teknik macam-macam. Ayat apa? Semua Al-Quran itu digambarkan dalam Al-Quran syifa. Itulah kesembuhan. Kuncinya pada bagaimana kita menghayati kandungan apa yang kita baca, sehingga lisan kita membaca, hati kita menghayati, yakin, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Ya.
Pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang muslim menyumbangkan dana untuk operasional pondok pesantren? Bila tanpa syarat, betul-betul donasi saja, maka boleh. Nabi SAW dalam perang Hunain, beliau justru malah berhutang, pinjam senjata kepada Safwan ibnu Umayyah, anaknya Umayyah ibnu Khalaf. Satu-satunya manusia di dunia yang dibunuh oleh Nabi SAW itu Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf punya putra kaya raya, memiliki banyak senjata, banyak budak, banyak tunggangan kuda. Karena ketua suku, pemuka masyarakat, namanya Safwan ibnu Umayyah. Ketika Nabi SAW hendak pergi ke Hunain, beliau datang kepada Safwan ibnu Umayyah, pinjam senjata untuk perang. Lihat, senjata untuk perang saja pinjam, alias betul-betul keterbatasan. Walaupun demikian, Nabi akhirnya berkat pertolongan Allah, Nabi bisa mengalahkan Thaqif, Hawazin dan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Sehingga bantuan-bantuan dari siapapun hukum asalnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW juga menerima hadiah dari raja-raja kala itu, ya, menerima dari Muqawqis, menerima dari hadiah dari Persia, dari Romawi, dari An-Najasyi di Mesir. Beliau menerima hadiah-hadiah tersebut selama tidak ada syarat, tidak ada intervensi. Demikian ya. Besok jangan bilang bahwa selain Islam itu agama yang sesat. Bilang bahwa semua agama itu sama saja. Kalau sudah ada bersyarat seperti itu, jangan terima. Tapi kalau tidak ada syarat, hanya karena faktor dia saudara, Nabi SAW dibela oleh orang kafir, yaitu pamannya sendiri Abu Thalib. Nabi tidak masalah itu, selama tidak ada syarat. Tapi tatkala orang kafir bersyarat, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Daghinah, ketika dia bersyarat kepada Abu Bakar untuk tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, maka Abu Bakar menolak bantuan dari Ibnu Daghinah, karena Ibnu Daghinah tidak ingin Abu Bakar mengeraskan bacaannya, karena bacaan Al-Quran Abu Bakar telah menyebabkan banyak orang-orang Quraisy tergoda untuk masuk Islam. Ya, baik. Ini di zaman Nabi kan tidak ada besi. Ada. Siapa bilang tidak ada besi? Di Al-Quran sudah Allah sebutkan hadid. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Hadid. Wa nazzalal hadida fi ba'sun. Besi itu tambang dari zaman dulu sudah didapat ya. Di zaman Nabi Dawud alaihissalam, beliau adalah seorang pandai besi ya, dan besi itu dari tambang. Dan bahkan besi yang paling bagus menurut sebagian ulama adalah besi yang didapat dari gunung. Karena Allah menyatakan wa nazzalnal hadida fi ba'sun. Kami turunkan besi. Ada lagi yang menafsirkan bahwa besi yang paling kuat adalah besi yang didapat dari meteor. Karena ayatnya menyebutkan kami turunkan besi. Dan subhanallah, sepanjang sejarah, kalau kita baca sejarah-sejarah persenjataan umat-umat manusia, didapatkan bahwa pedang paling kuat dan paling tajam adalah pedang Umayyah. Pedang yang dicetak, ditempa di negeri Syam. Dengan pedang-pedang itulah kaum muslimin, pasukan Umar bin Khattab menundukkan pasukan-pasukan Romawi. Dan kalau kita baca sejarah pedang-pedang para sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dalam satu peperangan menghabiskan 7 pedang dalam satu hari.
bukan tumpul tapi patah. Benda tajam itu kalau materialnya lembek berbenturan dengan benda keras, maka dia akan belok ataupun tumpul. Tetapi ketika materialnya keras, sama-sama keras, yang terjadi apa? Patah. Itu menggambarkan bahwa kualitas besi yang ada di zaman itu jauh lebih kuat dibanding apa yang ada di hari ini. Dan teknologi pembuatan pedang yang dulu dikuasai oleh Umayyah, hari ini belum ada yang bisa melanjutkannya. Ya. Kita kan santri, pasti diajari berbahasa Arab. Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dan ia tidak tahu berbahasa Arab? Kan di surga nanti kita berbahasa Arab. Subhanallah. Antum tidak perlu khawatir. Karena siapapun masuk surga, Allah akan jadikan dia bisa berbahasa Arab. Apalagi manusia dengan lisannya, tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita pada suatu saat nanti akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Hari ini kami tutup mulut mereka, kami bungkam mulutnya. Yang berbicara, yang bercerita tentang amalan manusia siapa? Tangan dan kakinya. Tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara. Apalagi sekedar berbicara dengan bahasa yang belum pernah dia fahami. Dan perlu difahami juga bahwa di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apa bahasa ahlul jannah? Bahasa surga itu apa? Ada yang mengatakan yang tahu hanya Allah SWT. Dengan apa nanti mereka berbicara? Allah kuasa menciptakan bahasa baru atau memilih salah satu bahasa yang kemudian dijadikan semua penghuni surga bisa berbahasa tersebut. Ada yang mengatakan kita tidak tahu, tawakuf, karena tidak ada dalil yang tegas menjelaskan bahwa bahasa surga itu bahasa ABC. Ada yang mengatakan bahasa surga adalah bahasa Arab, bahasa Nabi yang paling mulia, kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. Dan sebagian salaf, sebagian tabi'in, sebagian sahabat menyatakan bahwa bahasa ahlul jannah adalah bahasa Arab. Karena itu cukup doakan orang tua kita masuk surga. Dan kita yang masih hidup, belajarlah sungguh-sungguh untuk bisa bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ini kita akan bisa memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan juga bisa mendakwahkan Al-Quran dan sunnah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Baik, ini akhir pertanyaan yang bisa saya respon, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.